Hai semuanya, selamat datang kembali di podcast kita Ngobrol Yuk Moms Podcast bareng Dina dan Ruli. Dua Mahmud Macan yang tinggal di Vancouver, British Columbia, Kanada. Iya, kita bilang. Itu namanya self love. Iya, boleh sekali-kali. Boleh. Kali ini kita akan ngebahas cara berhemat di luar negeri. Secara tinggal di Kanada itu kan memang kalau dikurskan rupiah, penghasilannya kita tampaknya gede gitu ya. Tapi pengeluarannya kita juga lumayan, saudara-saudara. Apalagi setelah tahun berganti tahun 2022 ini, harga-harga semakin naik kayak gitu. Makin mahal, semuanya mahal. Harga bensin di sini, aduh gila banget. Ngomong-ngomong masalah berhemat, gua kan tinggal di sini, pindah di sini tahun 2015. Nah, kalau gue flashback lagi ke belakang, gue itu juga kayak mikir, seandainya gue tahu ya itu kalau sebenarnya kalau beli di situ lebih murah nih, atau harusnya aku bisa ngumpulin poin di toko-toko tertentu atau di swalayan tertentu. Itu kalau flashback lagi, tapi itu kan itu sudah terjadi. Waktu berjalan, fast forward. Singkat cerita, sekarang gue lebih belajar tentang ternyata ada banyak juga cara-cara untuk bisa berhemat di sini yang dulunya gue nggak tahu. Siapa tahu ketika kita share ini, teman-teman yang mungkin ada di sini, di Kanada, khususnya di daerah Metro Vancouver area, bisa terinspirasi. Bisa mendapatkan mungkin juga malah kita jadi tahu yang baru. Maksudnya sesuatu yang kita nggak tahu, nanti mungkin ada info dari teman-teman yang kita masih kudet, ya kan? Ya. Kalian tambah-tambahin itu semua di komen di bawah ini. Anyways, ternyata gue belajar di sini itu ada yang namanya sistem poin di swalayan itu. Setiap swalayan tuh mereka punya kayak loyalty card ya. Penting lah, kayak kita bisa register di situ, nama kita, email kita, segala macam, terus kita bisa dapat kayak diskon kayak gitu, atau poin-poin gitu, ngumpulin poin. Gue kalau pergi belanja kebutuhan sehari-hari, gue ke Superstore. Dulunya ke Save On, ternyata Save On itu lebih mahal. Tapi memang kalau produce itu lebih bagus ya, lebih produce itu kayak sayur-sayuran segala macam tuh punya dia tuh lebih seger gitu loh, ngelihatnya di kasat mata ya. Tapi banyak sekali barang-barang yang lebih mahal ternyata, dan sistem poinnya buat gua yang good deal itu lebih good deal itu di Superstore. Gua kumpulin poin-poin yang biasanya gua tukar di akhir tahun gitu, waktu Natalan itu kan pengeluaran banyak ya, jadi gua pakai poin-poin itu gitu untuk yang bisa ditukarkan, bisa dipakai untuk membayar grocery atau belanjaan. Kalau kita kayak Superstore itu kadang ada beberapa barang itu yang bisa ribuan poin gitu. Nah, tapi bedanya gue sama lo, kalau lo kan pinter tuh ngumpulin akhir tahun baru di cashin. Kalau gue sama Alin nggak tipikal kayak gitu. Pokoknya kalau tiba-tiba mbaknya bilang, nih lo bisa $10 off, mesti $10 dari poin lo nggak? Ambil gitu. Kita tuh yang kalau di Superstore tuh kayak swalayan yang besar sekali di sini. Salah satunya. Itu Superstore itu gue linkkan dengan Mastercard mereka. Jadi gue punya Mastercard, PC Mastercard. Yes. Kayak gitu. Dan juga ada yang namanya PC Money. PC Money itu kayak semacam debit card gitu loh, yang lu bisa taruh duit di situ juga untuk your spending kayak gitu. Terus juga gue linkkan juga dengan ESO gas station. Jadi itu tuh semua bisa di-linkkan. Gue bisa dapat poin kayak gitu. Kadang-kadang kan dikasih email ya, atau ini minggu poin, kalau lu spending $100, 20.000 poin. 20.000 poin itu $20, ya kan? Bener nggak sih? Gue nggak terlalu ngikutin. Pokoknya gue tahu kalau gue ada uang dikasih tahu. Ya itu ternyata lu bisa kumpulin poin-poin itu, dan ada waktu tertentu di mana mereka itu kayak kasih poinnya lebih gitu loh. Kayak itu gue kumpulin itu. Setelah gue kumpulin, gue biasanya melakukan transaksi itu tuh satu itu untuk beli skincare di Shoppers. Ya itu salah satunya yang bisa ngelink ke mereka kan, Shoppers. Atau akhir tahun gue kumpulin
buat beli belanjaan. Di sini juga ada kupon. Di Superstore juga di dalamnya ada kupon. Gue tuh belum lama sering banget make lo beli cereal, spesifik cereal lah, minimum $3 bisa dapat free Ziploc container. Cereal itu kan kemakan karena anak-anak emang makan cereal. Nah, kontainer itu kan harganya juga not bad ya. Sedangkan kan gue ratunya kontainer. Jadi tuh gue bener-bener yang gue sempat yang abuse Lu itu kupon. Karena apa? Dua-duanya tuh pasti kepake. iya. Anak-anak pasti makan cereal, dan gue udah pasti Ziploc. Udah gitu Ziploc kan nggak cuma satu jenis gitu loh, Din. Ada yang model yang cuma buat vitamin kecil-kecil, ada yang bener-bener gede, ada yang kebagi 2, ada yang kebagi 3. Itu yang gue yang bener-bener kayak gue berapa bulan berturut-turut itu gue pokoknya. Sudah gitu, lu kan suka bagi-bagi makanan tuh, lu itu kontainer kemana nggak tahu. Iya, makanya maksud gue kalau bagi-bagi makanan tiba-tiba gue berbaik hati dengan kontainer karena itu, karena gue punya banyak kontainer. Oke, nah ternyata si Uwi itu lebih pakarnya dalam mencari deal-deal yang luar biasa. Gue kayak yang, oh ternyata, oh ya bisa ya, oh di situ ya, gitu. Jadi dia sumber informasi untuk deal-deal itu buat gue. Dia lebih banyak itu dan menjalankan itu di kehidupan dia sehari-hari sama si Alin. Gitu. Mereka berdua suka research untuk hal-hal kayak gitu. Nah, Uwi ini dulunya kan tinggal di Amerika. Jadi dia pengalamannya sudah lumayan nih. Dia bisa mengerti deal-deal yang ada di Amerika juga. Siapa tahu teman-teman yang nyasar di podcast kita dan ada tinggal di Amerika, kalian bisa dapatkan tips. Terutama yang baru-baru pindah di Amerika, dapatkan tips dari si Uwi. Nah, lu cerita deh, Uwi. Kalau dulu di Amerika gimana sistemnya, sama nggak seperti di Kanada? Kalau ngomongin dulu itu dulu banget ya, kurang lebih 7 tahun yang lalu. Jadi mungkin sekarang pasti lebih banyak cara untuk menghemat di sana. Cuman zaman dulu itu menurut gue sih beda ya. Kalau dulu kan kita tinggal di California, supermarket itu bener-bener yang dari supermarket yang model save on yang mahal, atau enggak yang cuma neighborhood supermarket, sampai yang murah itu deket gitu loh. Jadi doable banget untuk kalau misalnya kita mau beli yang murah berdasarkan flyer. Kadang kan flyer itu satu murah di sini, misalnya minyak di A, terus abis itu daging sapi di B gitu. Jadi untuk ke satu tempat kayak oke, gue butuh minyak ya, kita ke beli minyak yang murah, terus habis itu beli daging. Oh, kalau suami gue itu dibela-belain kalau zamannya dulu gue baru nyampe Amerika kan, cara berpikir gitu tuh bagi gue nggak efisien. Ya kalau lo mau belanja ya belanja di satu tempat aja. Menurut gue ke satu tempat terus ke tempat yang lainnya juga nanti boros bensin. Tapi sebenarnya nggak juga. Kalau misalnya memang mau saving, itu safe banget, karena kalau yang namanya deal itu biasanya memang harganya itu beda jauh lah sama yang harga normal. Jadi awalnya gitu, kita tuh ada flyer. Terus yang kedua juga dari sama poin-poin kayak di sini juga sama, kayak kalau ada setiap kita belanja dapat poin, dapat kartu, dapat potongan. Terus juga model kayak kita membership Costco. Terus ada juga yang forum deal. Dulu di Amerika namanya Slick Deal. Nah, di Slick Deal itu ada banyak kayak di situ tuh banyak informasi deh, ada yang memang dari merchant-nya, ada yang dari forum tuh semuanya dari reviewer ya, dari orang-orang kayak kita gini yang misalnya kita ke tempat A. Nah, bedanya kalau di sana, ya di sini juga udah mulai gitu sih. Orang sana tuh suka sharing. Jadi kalau dia nemuin sesuatu yang murah atau enggak nemuin loophole, kadang tuh gini, kadang itu toko tuh ada yang misalnya gini, dia tuh salah ngasih harga. Misalnya 50 cent, harusnya harganya $50 tapi ditaruh 50 cent. Kita tuh bakal tetap dapat itu barang karena mereka tuh harus honor. Jadi nggak kayak
oh ini salah, sorry bukan harganya bukan segini, nggak bisa. Kalau mereka udah taruh di aisle itu 50 cent, terus ada orang lihat dan kita ngambil, mereka harus honor harga itu ke kita. Nah, orang sana itu suka sharing, gue baru beli ini 50 cent. Buruan sebelum harganya berubah gitu. Nah, atau enggak ada deal apalagi tuh di situ ada forum, terus ada yang Apa banyak namanya? lah. Kalau yang di Amerika namanya slickdeal.com ya. Nah, di sini juga ada, itu namanya redflagdeals.com. Jadi kalau .ca apa .com ya, gue lupa. Redflagdeal.com. Red Flag. Iya, nah di Red Flag itu sama, ada forum juga, terus ada deal-deal yang flyer, ada deal-deal dari toko, gitu semua informasi lengkap banget. Nah, di forum ya? Ada forum, tapi ada kayak jendelanya masing-masing gitu loh, Din. Jadi ada memang yang untuk flyer, ada untuk forum. Nah, forum itu ada threads-nya gitu loh. Ada misalnya beberapa topik, lo mau topik apa A. Nah, di situ threads-nya di situ tuh orang ngobrol di situ. Jadi semua informasi ada deh. Bahkan gue aja membership Netflix gue, Disney Plus, Spotify itu dari situ. Jadi ada namanya group buy. Jadi untuk sesuatu yang family. Ya, meskipun gue berteman lama sama lu, gue gak ngerti loh kayak gini. Bener. Ini barusan fresh from the oven, saudara-saudara. Kalau mau lebih murah kan biasanya kalau subscription itu kayak Netflix, Disney atau enggak apa sih, banyak lah di situ. Spotify gitu kan emang lebih murah kalau kita family group kan. Nanya kayak teman-teman, biasanya rata-rata mereka juga udah punya sendiri. Nah, di situ ada orang yang pengen join membership tapi nyari teman pada totally stranger sih. Dapat satu account itu murah. Nah, gue Netflix di situ, Spotify gue di situ. Dan ada juga forum buat main tenis bareng. Nah, si Alin itu kan suka tenis. Mana orang Langley mau main tenis, itu juga ada kayak level-level kemampuan main tenisnya. Berarti itu kan, itu forum tuh luas banget ya, nggak cuma ngomongin banget. hobi. Dan lo tuh bisa dapat a lot of information, especially deals ya. Apalagi kan kita di sini kan, kita tuh nggak hanya belanja bulanan ya. Kadang kan apalagi kita keluarga tuh membership subscription-nya yang tontonan, music itu juga part of anak-anak kita juga kan. Jadi kayaknya gue lumayan kebantu juga sih dari situ. Pengeluaran bulanan kita. Oh banget. Dan itu kan hitungannya kita bayar sekali buat setahun. Gue nggak bayar setiap bulan. Kayak benar-benar. Iya, kayak misalnya gue Spotify tuh cuman $20 setahun gitu. Yang Total kan juga lumayan ya, kita bisa ngirit kayak $500 setahun ya, lumayan. Iya, lumayan banget. Iya. Tapi juga kita juga bisa ngirit tuh dengan membership kayak kita di Costco itu kan. Nah, di Costco enaknya gue sama Dina suka patungan. Skincare. Khususnya skincare, karena skincare itu kan lumayan mahal, dan Costco itu kalau lagi diskon itu good deal banget sih menurut gue ya kan, kita bagi 2. Even cuman yang kecil-kecil sih, kayak misalnya Nutella aja kalau lo nggak butuh 2 bareng gitu. Atau vitamin. Iya. Pokoknya banyak lah cara di sini tuh untuk lo bisa berhemat, apalagi lo gunain dari makan gitu, lo gunain app-nya kayak McDonald's juga dia ada poin, terus Sephora juga ada poin. Honestly kalau gue beli Sephora, gue memang lebih suka di online, karena kalau di online itu gue bisa eligible 3 yang trial free, sama abis itu gue bisa pakai poin gue di situ, banyak pilihannya. Sedangkan kalau di toko tuh lu cuma dapat poin. Biasanya kalau mau redeem poin itu mereka nggak terlalu banyak pilihan dan lo nggak bisa dapat 3 free trial. Tapi juga laki gue tuh emang suka berhemat dan gue juga enjoying it. Juga ada satu app atau website ya, namanya kok jadi lupa sih. Intinya kalau lu pakai app itu, lu kalau pesan beli apapun online melewati website itu. Oh, gue tahu, gue pakai itu juga. Sekarang namanya Rakuten. Rakuten, yes, Rakuten. Ya, dulu tuh bukan Rakuten. Dulu gue itu namanya, ya gue pakai itu, dan which is benar. Gue udah berapa kali, gue udah 3 kali dikirimin cek. Iya, karena jadi semua ada di situ. Ya, jadi kalau kita mau melakukan transaksi apapun itu ya melalui Amazon, melalui biasanya sih rekanan mereka, nggak semua ada sih Din, tapi rekanan mereka gitu, dan beda-beda kan persentasenya. Ya, sebenarnya kita banyak trik-trik di sini untuk bisa berhemat ya Din ya. Kita mungkin masih banyak yang kita nggak tahu sih, tapi so far
kita udah lumayan terbantukan dengan apa yang kita omongin tadi itu. Dan mungkin sekarang di Indonesia juga sudah berkembang banget ya kan, lama gue sudah nggak Iya, pulang gue rasa juga ada kan mereka yang belanja segala macam, tapi mungkin yang online. OVO itu apa itu ya? Mungkin itu juga ada poin-poinnya kayak gitu Iya, kalau iya, sama ada diskon-diskon kalau lo beli apa sih kayak segari-segari gitu, gue lupa nih, gue copot aja. Nah, kalau teman-teman yang ada di Indonesia tahu tentang itu dan mau share ke teman-teman yang lain yang ada di Indonesia cara tips-tips berhemat, bisa tulis di komen ya. Iya. Dan yang atau di Instagram kita. Kalau di podcast kita nggak bisa komen. Di platform forecast nggak bisa komen. Tapi di YouTube dan ini aja. Dan juga kalau kalian ada tinggal di sini, di Mungkin ada yang kita belum tahu, ya kan? Belum tahu, let us know. Hmm. Suka yang deal-deal kayak gitu. Karena lumayan mengirit juga sih, karena kebutuhan di sini tuh meroket banget gitu. Harus pintar-pintar seperti mama-mama ini tuh harus pintar-pintar cari-cari deal-deal gitu. Meal planning itu juga penting sih buat gue, which is nggak setiap minggu gue melakukannya, ada minggu-minggu tertentu yang gue udah whatever lah, tapi meal plan itu kayak merencanakan hari minggu ini itu mau masak apa segala macam, itu penting banget kayak gitu. Iya, gue ngerasa sebenarnya jadi mama ya, jadi istri gitu ya, ternyata mikirin menu itu juga sebenarnya ini loh, kayak beban berat, karena kalau misalnya ditanya mau gue ya gue bakal masak apa yang itu aja, apa yang gue bisa, itu lagi ya kan. Tapi kan semuanya pasti pada bosen, jadi suka gitu kayak gue ngecek menu. Tapi akhirnya juga belinya bikinnya itu juga sih. Kalau gue nggak kayak lo gitu yang banyak ini. Sama gue juga jatuhnya itu aja, tapi memang kalau gue kan nggak selalu masak masakan Indonesia. Iya, tapi benar kadang tuh malahan kalau gue lihat flyer ya, misalnya daging sapi lagi diskon gitu, apa daging ayam, itu justru dari situ kayak sapi lagi diskon, berarti gue bisa bikin apa ya gitu loh. Jadi kadang bisa kebalik gitu, jadi instead kita bikin prep our meal, kita juga berdasarkan dari yang diskon itu, oke, kita bisa bikin apa dari situ. Apa dengan itu? Iya. Terus yang kedua, biasanya kalau yang udah lagi males masak segala macem, lo harus rajin ngumpulin kupon dari dari restoran, dari McDonald, dari AW, dari Subway, pokoknya itu ngebantu banget juga. Dan juga gue itu belajar cara mengirit lagi untuk beli baju dari Uwi ke Thrift Store, aka toko barang bekas. Yes, the best part is yet to come. Tunggu ya part 2 cara ngirit kita di sini. Oke deh, to be continued. Bye.